Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu teman-teman semua dimanapun Anda berada ya. Kali ini kita akan bahas yaitu tentang perbedaan bank konvensional dengan bank syariah. Apakah memang benar mereka berdua ini benar-benar beda antara syariah dengan konvensional? Kalau di syariah itu tidak mengenal bunga tapi mengenal margin. Kalau di konvensional itu adalah bunga. Sedangkan fatwa dari MUI bahwa bunga itu adalah haram. Untuk lebih jelasnya silakan ikuti penjelasan saya sebagai berikut. Baik teman-teman, kita awali dulu dari bank konvensional ya. Jadi bank konvensional ini di Indonesia sudah cukup lama berdirinya. Sejak di era zamannya Hindia Belanda. Jadi tahun 1828 itu ada berdiri namanya Javase Bank. Itu cikal bakalnya dari Bank Sentral Indonesia atau BI. Dan karena BI sebagai regulator yang mengatur bank-bank yang ada di seluruh Indonesia termasuk bank konvensional maupun bank syariah, bagaimanakah dalam menerapkan aturan bunganya? Kita bicara dulu masalah bank konvensional. Bank konvensional ini yang pertama adalah kita bahas mengenai menabung. Kita yang punya uang yang menabung di bank itu perlu teman-teman ketahui bahwa besaran bunganya bervariasi ya, tidak sama. Antara bank yang satu dengan bank yang lain tidak sama. Antara BCA, BRI, Mandiri, BNI itu tidak sama dalam menerapkan bunganya bank untuk nasabah yang menabung. Tapi kisarannya adalah antara 0,3 sampai 1% per tahun. Perlu ingat, bunganya 0,3 sampai 1% itu adalah per tahun. Yang perlu diingat oleh teman-teman, perlu diketahui ya, bukan per bulan tapi per tahun. Kalau Anda ngecek di bank BCA itu kalau nggak salah 0,2 sampai 0,3% per tahun. Kalau di bank BRI itu 0,70% per tahun. Kalau di bank Mandiri itu kalau nggak salah 0,80% per tahun. Anda bayangkan, kita ngambil saja yang paling besar ya, yang 1% biar mudah ngitungnya. Kita ambil bunga bank yang 1% per tahunnya. Kalau Anda punya uang 10 juta, maka bunga yang Anda dapatkan dari bank tersebut adalah sebesar 100.000. Jadi 10 juta dibagi 100, ya kan? Ketemunya adalah 100.000 per tahun. Uang 10 juta Anda oleh bank diberi bunga adalah 100.000 dibagi 12 bulan karena bunga itu diberikan setiap bulan ya. Dibagi 12 itu kurang lebih 8.333. Itu kalau di bank konvensional. Itu per bulannya uang 10 juta Anda dapat 8.333. Itu kalau bunganya adalah 1% per tahun. Maka ada juga sistem yang lain yaitu dengan menggunakan deposito. Kalau deposito ini bunganya memang agak sedikit tinggi. Cuma dia tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Dia tergantung bisa 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan ya. Itu kelemahannya kita tidak bisa mengambil sewaktu-waktu. Itu kalau kita menabung ya, menabung jadi kita tentukan 1% ya. Sekarang bagaimana kalau kita pinjam, kita hutang ya. Hutang di bank konvensional itu bunganya sekitar antara 8 sampai 14% per tahun, sama per tahun. Itu masing-masing bank juga tidak sama karena mereka dagang ya. Dagang ya bagaimana dia mencari pelanggan atau nasabah yang sesuai dengan kriteria dia. Dia saling berlomba-lomba untuk menarik nasabah. Tapi kisarannya adalah 8 sampai 14%. Itu tergantung dari jenis utangnya nanti. Bisa untuk mikro, kalau mikro ini biasanya untuk kegiatan usaha ya. Itu biasanya bunganya sekitar 14% atau 12 sampai 14%. Berarti per tahun. Sehingga bunganya per bulannya bisa 1% lebih. Itu per tahun. Itu kalau mikro. Sedangkan yang kedua adalah untuk KPR.
Kalau KPR itu biasanya sekitar 8-9% per tahun bunganya. Kalau non KPR ini biasanya untuk konsumtif ya, bisa beli mobil, bisa beli sepeda motor, atau beli apa saja yang dibutuhkan di dalam rumah tangga kita. Itu bunganya biasanya sekitar antara 9-10% per tahun. Itu kalau kita pinjam di bank. Nah, sehingga ada bedanya kan, ada perbedaannya cukup tinggi. Yang satu kita nabung 1%, kalau kita pinjam adalah 8-14%. Kok bisa? Ya karena kan bank butuh yang namanya operasional, butuh yang untuk bayar pegawai, untuk perawatan gedung dan lain-lain sebagainya. Ya, itu adalah alasan yang seperti itu. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa utang seperti itu nanti hitung-hitungannya bagaimana. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami nanti. Ini yang penting, teman-teman. Yang kedua, sebelum kita masuk ke sana, kita bandingkan dulu dengan bank syariah, ya. Bank syariah itu berdiri di Indonesia itu karena ada masyarakat yang Islam yang sangat fanatik dengan ingin sesuai dengan syariah, ya. Maka berdirilah namanya Bank Syariah. Ada BNI Syariah, ada BRI Syariah, ada Mandiri Syariah dan seterusnya. Banyak semuanya syariah gitu ya. Jadi konvensional itu ditambahi belakangnya dengan kalimat syariah. Nah, kalau bank syariah itu berdiri tadi mulai tahun 91. Ada dua produk yang paling diutamakan di syariah itu. Yang pertama adalah mudharabah. Mudharabah ini adalah bagi hasil, ya. Jadi gini. Jadi kalau teman-teman naruh uang di bank syariah itu nanti ada bagi hasil. Bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan teman-teman penabung dengan banknya di awal, ya. Ada juga yang sudah ditentukan di awal. Ada pembagiannya dari keuntungan lo ya, bukan dari total tabungannya, tapi dari keuntungan bank. Kalau bank untung ya Anda akan mendapat pembagian. Kalau bank rugi juga sama, Anda juga harus menanggung. Tapi kita bicara untung saja dulu. Kalau yang untung, misalkan saja banknya untung, maka Anda mendapatkan pembagiannya ada yang 43 berarti 57, 45 berarti 55. Jadi yang depan itu adalah nasabah, yang belakang itu adalah bank. Katakanlah 45 dengan 55. Jadi kalau banknya untung, maka Anda akan mendapatkan kebagian keuntungannya 45% dan banknya mendapatkan 55%. Tapi ingat, Anda sebagai nasabah masih kepotong lagi. Tadi yang 45%, ya, itu Anda masih kepotong lagi dengan pajak. Pajaknya berapa? Pajaknya sekarang 20%. Jadi ya terimanya tetap nanti sedikit ya, kecil ya, karena pembagiannya seperti itu. Itu adalah produk yang pertama kalau kita naruh uang atau pinjam, ya. Terus produk yang kedua yaitu yang namanya murabaha, ya. Murabaha ini gini, kalau kita kan karena syariah ini kan tidak mengenal bunga ya, katanya haram sesuai dengan Fatwa MUI, haram. Sehingga ada produk yang namanya murabaha. Jadi gini, kalau Anda mau ambil mobil, ambil sepeda motor, ambil rumah, maka pakai program namanya murabaha. Murabaha ini adalah harga pokok Anda beli ditambah dengan marginnya dari bank, maka dibagi mau diangsur berapa kali. Gampangnya seperti itu. Contoh gini, Anda mau beli mobil, mobilnya kalau beli di luar itu harganya 100 juta misalkan, Anda tidak punya uangnya, maka dari pihak bank syariahnya yang akan membayari 100 juta ini. Tapi kesepakatannya nanti di depan pihak bank syariah itu akan mengambil margin dulu. Margin kan katakanlah 20 juta, berarti kan 100 juta ditambah margin 20 juta, berarti totalnya adalah 120 juta. Katakanlah Anda mau mengangsurnya 10 kali per bulan, berarti Anda harus membayarnya setiap bulannya 12 juta. Gampangnya gitu ya. Jadi bulan pertama 12 juta, bulan kedua 12, begitu sampai bulan yang terakhir ke 12, ke 10 itu adalah 12 juta, hingga totalnya adalah 120 juta. Gampangannya membagi kalau syariah seperti itu. Tapi yang tidak pernah dijelaskan di depan adalah bagaimana kalau misalkan di tengah-tengah itu ada kendala, tidak bisa bayar, macet dan sebagainya. Nah,
Ini yang jarang dijelaskan di depan, baik itu yang konvensional maupun yang syariah. Kita balik ke konvensional, sama ya. Kalau di konvensional tadi, misalkan konvensional tadi menentukan utang dengan bunganya totalnya 120, misalkan ini ya. Terus dibagi 10 bulan. Berarti kan ngangsurnya sama, 12 juta setiap bulannya, totalnya jadi 120 pokok plus bunga. Nah, sehingga kalau misalkan di tengah-tengah ada kendala, atau Anda mungkin di tengah-tengah punya rezeki mau menutup kredit Anda, itu hitung-hitungan kita secara alam kan, karena kita utangnya 100 juta dibagi 10 berarti kan 10 juta pokoknya, bunganya juga gitu, 20 juta dibagi 10 berarti kan 2 juta kan, tadi totalnya kan 12 juta. Nah, hitung-hitungan kita kalau misalkan 5 bulan, nah 5 bulan itu kan berarti ya berarti kalau 5 bulan saya sudah mendapatkan pokoknya 50 juta karena saya sudah ngangsur 5 bulan, sehingga sisa saya tinggal 50 juta. Tidak seperti itu teman-teman. Ini yang tidak pernah dijelaskan oleh pihak bank baik konvensional maupun syariah. Karena nanti ada yang namanya tabel angsuran. Tabel angsuran itu ada pokok pinjaman, ada angsuran pokok, ada bunga, ada jumlah, ada sisa pokok. Seperti itu. Misalkan gini, kalau di bank konvensional itu ada namanya sistem anuitas bulanan. Jadi tadi kalau secara awam kita kan berarti kalau 100 juta dibagi 10, 10 juta pokoknya. Bunganya 20 dibagi 10 kan 2, berarti 12. Berarti kalau misalkan 5 bulan kan berarti kita pokoknya 50. Enggak seperti itu. Jadi bank itu punya yang namanya perhitungan anuitas. Perhitungan anuitas itu adalah perhitungan yang miring. Miring artinya gini, pokoknya yang kecil, bunganya besar dulu awal-awal. Pokok kecil, bunga besar. Nanti di akhir memang pokoknya besar, ya bunganya kecil. Jadi modelnya itu kalau misalkan kertas gini diparut jadi 2 gini. Nah, ya sehingga otomatis gini gampangannya. Gampangannya gini. Misalkan tadi 12 juta ya, kita ngangsurnya setiap bulan ya 12 juta. Oh berarti itu akan menjadi bagi 2. Berapa pokoknya, berapa bunganya. Maka pokoknya kecil dulu. Pokoknya misalkan 2 juta ya. Berarti bunganya 10 juta. Nanti bulan kedua pokoknya jadi 3 juta. Maka bunganya jadi 9 juta. Tapi tetap totalnya kan 12. Nanti bulan ketiga pokoknya jadi 4 juta. Bunganya jadi 8 juta. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Sehingga kalau Anda mau ngangsur di tengah-tengah itu pokoknya masih kecil. Ya. Sehingga kalau misalkan mau dilunasi itu Anda masih rugi banyak karena sistemnya adalah anuitas itu tadi. Itu yang sering tidak disampaikan oleh pihak bank di depan. Anggapan kita kan nanti 10 kali 5 50, padahal enggak gitu enggak gitu ya. Jadi terus ada lagi tambahan yang sering tidak diterangkan di depan, yaitu ada denda. Anda melunasi di tengah-tengah, maka Anda akan kena denda atau kena penalti. Itu besarnya biasanya antara 2 sampai 3 bulan bunga. Kalau di konvensional, tergantung nanti negosiasinya ya. Negosiasi dengan pihak banknya. Tapi rata-rata itu. Jadi Anda membayar pokoknya itu masih besar, ditambah lagi dengan yang namanya penalti. Aduh ampun ya. Akhirnya kita akhirnya bingung. Seperti apa ini enaknya ya. Itu kalau di konvensional. Terus bagaimana kalau misalkan di syariah? Di syariah karena tidak mengenal yang namanya bunga, dia mengenal margin. Cuma kalau kita lihat daftarnya, nanti lihat daftarnya ini, ya, lihat daftarnya dari syariah ini adalah daftarnya sama. Dia juga ada yang namanya pokok utang, ada angsuran pokok, ada margin, ada jumlah. Jadi margin tadi yang di konvensional itu diganti margin. Di konvensional tadi kan bunga, diganti margin di syariah. Tapi hitung-hitungnya sama ternyata, kalau saya teliti itu sama miringnya. Loh berarti yang syariah ini juga sama menggunakan sistem anuitas, jangan-jangan ya. Karena petugasnya kalau saya tanya itu ya seperti itu, tidak bisa menjelaskan secara gamblang, tidak terbuka gitu loh untuk petugasnya. Apakah ini hitungnya pakai anuitas? Karena saya pernah dua-duanya utang ya. Konvensional ya pernah utang, terus syariah juga utang. Jadi saya
ini ya, saya bandingkan tuh hampir sama, hitung-hitungannya anuitas kalau nggak salah ini. Itu teman-teman, sehingga kita harus paham. Sama, di syariah juga kalau Anda melunasi di tengah-tengah, itu masih kecil sisanya. Sisanya masih kecil anunya, pokoknya masih kecil, sehingga sisanya masih besar sekali. Maaf, sisanya masih besar sekali. Itu juga masih ditambah, enggak tahu saya bahasa Arabnya apa, tapi intinya adalah penalti juga denda sama 2-3 bulan. Sehingga kan teman-teman bisa membandingkan, loh, jangan-jangan ini sama saja antara konvensional dengan syariah ya, cuma mungkin bahasanya saja yang dirubah, bahasanya ke Arab-Araban gitu ya tadi, sehingga kita kan orang awam, oh ya kita ini syariah gitu ya, tapi prakteknya di lapangan hampir sama. Kalau Anda hutang di konvensional atau di syariah, 1 bulan Anda tidak bayar, 1 hari saja Anda telat, atau mungkin sebelum 1 hari Anda sudah ditelepon berkali-kali, baik itu konvensional maupun syariah. Anda kurang 3 hari bayar, sudah ditelepon. Nanti hari pas jatuh temponya itu juga Anda akan ditelepon juga berkali-kali, baik itu konvensional maupun syariah sama. Nanti kalau sudah 1 bulan ya tetap dapat SP1. Nanti kalau misalkan 2 bulan ya SP2. Kalau 3 bulan ya nanti SP3. Nanti kalau nggak bisa lagi ya dilelang sama. Di syariah ya dilelang, di konvensional juga dilelang. Jadi apa bedanya sebenarnya? Ya, dan petugasnya juga sama-sama kerennya. Bank itu sama-sama kerennya, baik itu syariah maupun konvensional sama-sama kerennya. Seperti itu ya teman-teman, karena perlu diketahui teman-teman, kalau modal atau kita pinjam di bank itu adalah sesuatu yang sudah pasti. Ingat, kalau kita pinjam, kalau kita hutang di bank, baik itu konvensional atau syariah, itu ada sesuatu yang pasti. Pasti apa? Pasti bunganya atau marginnya, pasti tanggalnya, pasti besarannya. Setiap bulan sudah pasti. Anda pinjam bulan ini, nanti bulan depan sudah pasti. Oh, kalau pinjamnya tanggal 3, nanti tanggal 3 bulan depan, besarannya pasti, jamnya pasti, harinya pasti, semuanya pasti. Tapi kalau untuk modal usaha teman-teman, modalnya itu belum pasti hasilnya. Hasilnya adalah belum pasti kalau untuk usaha. Hari ini mungkin Anda rame, besok sepi, berikutnya mungkin sepi, besoknya jadi tidak pasti ya. Tapi kalau yang namanya hutang atau pinjaman itu adalah pasti. Baik teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.